Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas yang sebentar lagi akan beroperasional secara resmi di 17 Agustus 2023. Kemudian di sampingnya terdapat satu bangunan yaitu Jembatan Penyeberangan Multiguna atau JPM atau juga disebut dengan Serambi Temu yang akan menghubungkan stasiun LRT Duku Atas ini dengan KRL. Ini merupakan salah satu dari integrasi moda transportasi yang ada di Jakarta. Beberapa saat ke depan kita akan melihat bagaimana detail dari pembangunan JPM ini dan progresnya seperti apa, serta keadaan dan kondisi yang ada di KRL Sudirman. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Untuk melihat lebih jelas dari pembangunan serta progres yang ada di stasiun KRL Sudirman, maka kita akan menuju ke arah sisi timur dari stasiun ini karena jembatan penyeberangan multiguna itu tersambung di ujung peron di sisi timur dari stasiun KRL Sudirman. Di sana akan ada anak tangga, kemudian ada eskalator ya dan juga lift untuk mengakomodasi para pengguna stasiun KRL dan juga stasiun LRT Duku Atas yang akan bertukar moda transportasi. Tidak hanya untuk pengguna LRT Jabodebek dan juga pengguna KRL, namun nantinya stasiun Sudirman mungkin akan menjadi interchange atau tempat transit dari para pengguna MRT Jakarta yang ada di stasiun Duku Atas BNI, lalu menggunakan stasiun KRL Sudirman sebagai stasiun transit menuju ke arah JPM yang pada akhirnya akan sampai di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ya. Nah, kita akan turun di area rel dan naik lagi ke peron yang ada di sini karena memang secara posisi si anak tangga kemudian juga eskalator dan lift itu berada di peron yang utara ya, bagian utara. Tampak di sini dibuatkan shelter ya, untuk keperluan perlindungan dari para pengguna kereta ya, yang ini adalah untuk perpanjangan peron yang ada di stasiun KRL Sudirman, sedangkan yang dari dan ke arah jembatan penyeberangan multiguna nampaknya akan menggunakan jalur sendiri di bagian kiri yang juga sudah dipasang atap shelternya sehingga para pengguna terlindung dari matahari ya dan juga misalnya hujan seperti itu dan mudah mencapai stasiun KRL Sudirman. Terdapat ada ruangan di belakang sini yang dipergunakan nantinya untuk validasi dan juga checking para penumpang yang hendak bertukar moda transportasi. Nampaknya ini mungkin akan dibongkar seiring dengan beroperasionalnya jembatan penyeberangan multiguna. Cukup panjang stasiun KRL Sudirman di sini menjadi tempat naik turun para penumpang yang akan menuju ke arah Jalan Tamrin ataupun Jalan Sudirman bekerja di sekitar area yang ada di sepanjang kedua jalan tersebut. Dan ini adalah area yang nantinya akan menjadi area TOD ya, Transit Oriented Development yang cukup besar yang ada di tengah kota Jakarta. Di mana di sini diintegrasikan berbagai moda transportasi yaitu KRL yang sudah ada di KRL Sudirman, kemudian di seberang sana yaitu LRT Jabodebek Duku Atas ya, lalu ada lagi di depan dari Landmark ada halte Transjakarta Duku Atas 2 yang baru, walaupun kita lihat belum tersambung secara koneksi ke arah JPM. Mungkin ada baiknya dilakukan penyambungan karena itu dibutuhkan agar para pengguna tidak lagi naik turun ke jalan ya seperti itu menuju ke arah stasiun. Di bagian sini kita perhatikan ada satu anak tangga yang access bridge ya, lebih tepatnya access bridge landai naik dan turun ke arah bawah seperti ini. Nah, sesuai dengan namanya, jembatan penyeberangan multiguna, jadi jembatan ini akan dapat dipergunakan oleh para pejalan kaki, kemudian juga para pesepeda. Nah, untuk model akses bridge yang ada di barusan ini, rangka-rangkanya dipergunakan nampaknya untuk para pesepeda ya, yang membawa sepeda ataupun para difabel
atau juga pejalan kaki tidak ada masalah di sana. Di sini juga disiapkan lift ya untuk para difabel, ibu hamil, kemudian lansia dan juga para pesepeda. Tapi saya belum tahu kalau para sepeda bisa masuk ke dalam lift ya atau harus menggunakan si akses bridge yang tadi sudah landai. Dengan adanya akses ini, berarti kita lihat di sini terdapat akses lift, kemudian akses bridge yang modelnya seperti ini landai dan cukup jauh ya. Lalu ada akses anak tangga dan juga akses eskalator. Nah, yang mana yang akan dipergunakan untuk naik dan untuk turun nanti kita pantau bersama. Di bagian sini kita melihat untuk akses eskalator berdampingan dengan anak tangga. Apakah itu untuk semuanya turun ke arah peron lalu naiknya menggunakan lift atau menggunakan tadi akses bridge yang landai, kita belum tahu, atau sebaliknya. Jadi saat ini untuk kondisi yang ada adalah rangka-rangka sudah selesai dari JPM yang ada di ujung stasiun KRL Sudirman. Kemudian juga sudah dicor lantainya karena kita lihat di bondeknya sudah nampaknya sudah ada bagian yang ada betonnya. Lalu sudah juga dibuatkan atap ya. Rangka atapnya sudah selesai, kemudian juga sudah ada atap. Nantinya akan dipasang seperti kaca-kaca begitu yang kita lihat di render-render dari jembatan penyeberangan multiguna yang pernah ada. Untuk peron yang di sisi selatan ya, yang di seberang rel sana itu tidak ada akses turun atau naik. Sampai saat ini kita perhatikan seperti itu, tidak ada anak tangga, tidak ada eskalator atau lift di sana. Nampaknya itu akan dipergunakan sebagai kawasan komersial ataupun kawasan atau area-area lainnya yang dipergunakan untuk fasilitas-fasilitas umum ya, seperti itu. Nah, dari luar kita lihat ini pekerjaan dari shelter untuk jalur para pengguna yang akan bertukar moda transportasi, apakah itu KRL ataupun juga LRT Jabodebek, atau juga para pengguna MRT dapat menggunakannya untuk bisa ke stasiun LRT Duku Atas. Masih dalam tahap pengerjaan, masih kita lihat banyak material dan juga area ini dipagar. Ada bagian yang memang tidak tertutup pagar ya, ini nampaknya kita berdasarkan kejujuran saja. Jadi memang tidak ada pemeriksaan secara khusus untuk masuk di sini. Nah, pagar yang terbuka ini dipergunakan untuk membawa dan memasukkan dan mengeluarkan material yang ada. Bahkan ini batu kerikilnya untuk keperluan cor juga sampai keluar area karena memang bagiannya sempit. Nah, ini ruangan yang tadi kita lihat di dalam stasiun. Ruangan inilah nanti yang akan dipergunakan sebagai ruangan penghubung utama pada saat validasi, tapping, checking atau ticketing antara pengguna moda transportasi yang ada. Nah, apakah sistem pembayarannya akan terintegrasi? Kita belum tahu. Untuk KRL ya dan LRT Jabodebek itu dioperasionalkan oleh entitas yang sama, sedangkan MRT dioperasionalkan oleh MRT Jakarta. Kemudian Transjakarta dioperasionalkan oleh PT Transjakarta ya. Tapi kalau misalnya ini terjadi integrasi yang sangat solid ya dengan satu pembayaran semuanya, jadi itu sangat memudahkan. Baik, bagi yang lapar di sini ada kedai Betawi ya, sementara ini kedainya juga buka dan ada gorengan. Jadi bisa beristirahat dulu di luar ya sambil menunggu misalnya jadwal kereta ataupun juga jadwal-jadwal keberangkatan lainnya terkait moda-moda transportasi yang ada di sekitar Duku Atas ya. Duku Atas sendiri sebenarnya dari plan awal ini akan menjadi kawasan TOD yang cukup besar ya, bukan hanya JPM tapi kayak seperti bangunan gedung yang cukup luas, cukup lebar, dan di sana terdapat berbagai macam area termasuk penghubung antara moda-moda transportasi yang ada. Bukan cuma LRT, KRL, dan MRT, tapi ada BRT, ada 3 lagi moda transportasi yang terintegrasi. Jadi kalau nggak salah ada 7. Ini adalah Waduk Setiabudi ya. Waduk ini tadinya kita lihat cukup kotor dan juga berbau. Saat ini sudah bersih ya. Di bagian pinggir ini ada proses pembangunan sebuah gedung, tapi nampaknya bukan gedung ya. Ini seperti yang kita lihat biasanya adalah pintu air seperti itu. Airnya
masukkan dari arah kawasan yang ada di sekitar sini, ada hotel, ada perkantoran ya, ke arah sini. Nampaknya seperti itu. Kemudian di bagian tengah itu kami tidak tahu namanya apa, namun kalau kita lihat seperti air purify atau pemurnian air ya, seperti itu. Dari ujung sini kita lihat si stasiun LRT Jabodebek ya, aksesnya di duku atas itu sudah ada punya anak tangga, akses bridge dan lainnya, dan tersambung dengan si JPM. Di bagian bawah sini ada aliran air dan ini waduk sebelah ya, dan airnya masih hitam. Air ini dialirkan kemana? Dialirkan ke Kali Ciliwung yang ada di seberang sana. Nah, apakah si JPM akan dioperasionalkan nanti pada 17 Agustus bersamaan dengan dioperasionalkannya LRT Jabodebek Duku Atas? Kita belum tahu. Karena waktu hanya tinggal kurang lebih 3 mingguan dari sekarang. Nah, apakah akan mencukupi menyelesaikan dari rangka-rangka kemudian akses dari jembatan penyeberangan multiguna? Kita pantau bersama. Namun, bila itu terjadi, maka akan sangat membantu arus para pengguna moda transportasi bertukar moda yang ada di sekitar sini lebih mudah dan lebih cepat. Nah, kalau tidak ada JPM, bayangkan si para pengguna akan turun ya dari jembatan akses atau akses bridge stasiun LRT Duku Atas menuju ke arah jalan Sudirman di sana, menyeberang dari Kali Ciliwung jembatannya dan menuju ke arah stasiun KRL. Jadi akan lewat jalan biasa yang ada di depan landmark ya, menuju ke arah Sudirman lalu masuk ke arah stasiun KRL. Hari ini kita tidak begitu melihat adanya pergerakan dari rangkaian-rangkaian kereta LRT Jabodebek yang biasanya lalu lalang pada saat uji coba. Nah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023. Kemarin sempat LRT Jabodebek dihentikan sementara uji coba terbatasnya karena ada software yang harus diimprove. Baik, di bawah sini ini adalah Kali Ciliwung dan di bagian kiri itu alir yang tadi hitam kita lihat dialirkan ke arah sini. Ya, nanti kita akan pantau bersama bagaimana dari perkembangan si JPM-nya. Kemudian juga kita akan mencoba si LRT Jabodebeknya, semoga semuanya lancar dan dapat beroperasional apalagi terintegrasi. Salam sehat.